Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sedikit melenceng dari yang setiap kita upload atau video-video yang William AWR upload. Dan di sini kita nih ada satu tugas yang harus dikirim di media sosial, yaitu di media YouTube. Dan di sini kita masukkan tugas saya. Saya di sini kuliah di Universitas Riau, dan ini saya ada tugas HAM, hak asasi manusia. Dan nama saya Ahmad Bilan Rosadi, NIM 119207127753, mata kuliah HAM, hak asasi manusia. Dan di sini kita akan menjelaskan sejarah HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia itu berawal dari dunia barat, yaitu Eropa. Dan seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 itu, John Locke itu merumuskan adanya hal alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu haknya itu atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dan pada masa itu hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi. Dan bidang politik, sejarah perkembangan HAM itu ditandai dengan adanya 3 peristiwa yang penting di dunia barat, yaitu makna, harta, revolusi Amerika, dan revolusi dan Prancis ya. Dan hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Manusia itu dilahirkan udah menjadi HAM ya, udah hak asasi manusia itu udah munculnya itu ketika kita dilahirkan ya. Dan hak asasi dapat dirumuskan itu sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut mustahil kan. Dan kita tuh dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Dan selanjutnya tuh maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari penegakan manusia lain atau masyarakat lain atau negara lain. Hak asasi itu tuh diperoleh manusia dari penciptaannya, yaitu Tuhan. Kita kan semua kan diciptakan oleh Tuhan, kita nggak bisa diciptakan oleh siapa kan, cuma Tuhan. Dan kita lanjut yang kedua itu gimana ya? Kalau kita kan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Dan sebagai manusia, kita ini makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Dan hak asasi manusia ada dan melekat pada manusia, oleh karena itu bersifat universal. Artinya itu berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Dan ada juga hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Dan pada setiap hak melekat kewajiban, karena itu selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia ini atau HAM dalam menggunakan HAM. Kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan ada hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, dan merupakan hak kodrat yang melekat pada diri kita atau diri manusia. Dan sejarah dan sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Setiap orang terlahir dengan warna kulit atau ras ya, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda.
dia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dan hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak juga tidak dapat dicabut. Artinya tuh seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Itu arti dari inalienable ya. Itu artinya itu yang inalienable itu artinya tuh seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dan asal usul gagasan mengenal hak asasi manusia itu seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrat atau natural right theory. Dan itulah sejarah hak asasi manusia ya. Jadi tugas saya cuma menjelaskan atau mana ya? Yang menjelaskan lah gitu kan. Jadi tugas saya cuma ini aja sih sebenarnya yang dipublikkan di YouTube. Jadi saya publikkan di YouTube channel saya sendiri. Dan kalau ada kurang lebih dari bicara saya atau pokoknya saya mengucapkan sih. Saya mohon maaf lah kalau ada kata-kata saya yang terlalu janggal di kalian. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Oke, makasih.